Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan. Kali ini seputar diet, ya, jadi tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Ya Sobat Sehat, jadi di video sebelumnya saya pernah bikin beberapa judul untuk diet. Ada yang bagaimana cara menurunkan berat badan dari 100 kilo sampai 50 kilo. Dan ini saya ambil dari salah satu influencer di Korea, namanya Jinny. Ada yang belum tonton, silahkan ditonton. Dan itu yang nonton sudah jutaan. Saya lupa persis angkanya berapa, silahkan Anda tonton sendiri. Nanti linknya di sini atau di sini. Ya. Kemudian beberapa bulan ke belakang saya juga ada bikin video 7 cara untuk menurunkan berat badan 5-10 kg. Dan ini sederhana yang bisa Anda lakukan. Dan buat Anda yang tertarik mau menurunkan berat badan, silahkan tonton juga videonya. Oke, jadi saya akan bahas dari video tersebut. Ada beberapa komen yang menurut saya menarik untuk saya bahas. Dan saya akan mulai bahas satu persatu. Kita mulai dari... Ini siapa ini? Adip Kusni. Dok, saya mau tanya, minum air hangat apakah bisa mengurangi lemak? Tolong dijawab. Wah, di caps lock semua ini, tolong dijawab. Untuk pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, jauh sebelum video cara menurunkan berat badan ini ya. Jadi air yang dimasak, air hangat, air dingin, atau air biasa, air suhu kamar kita bilang, mau berapapun suhunya, kalorinya tetap 0, 0 kalori. Jadi tidak akan mempengaruhi berat badan Anda. Ya, tidak akan mempengaruhi, bukan tidak mempengaruhi berat badan. Kalau Anda minum air, ya pasti akan bertambah karena jumlah air yang masuk. Tapi tidak akan mempengaruhi kadar lemak dalam tubuh Anda. Kemudian dari Tereal Farida, Dok, gimana caranya supaya konsisten dalam menjalankan diet? Ini juga kayaknya sudah pernah saya bahas. Anda bisa tonton video saya sebelumnya, ya, saya sudah pernah bahas ini. Anda dari mulai Anda siapkan catatan, terus kemudian siapkan goal Anda apa. Kadang orang kalau mau menjalankan diet karena ikut-ikutan teman, karena disedesak orang tua, biasanya tidak akan berjalan dengan baik. Tapi kalau karena goal dari dalam diri Anda sendiri, ini biasanya akan lebih cepat berhasil dan Anda lebih konsisten. Ya, misalnya saya tahun depan akan menikah, misalnya seperti itu. Saya harus menurunkan berat badan saya sekian supaya nanti kalau pakai baju pengantin bagus. Nah, itu motivasi sendiri dari dalam diri. Atau saya pengen sehat. Jadi kalau tadi karena motivasinya untuk menikah, mungkin setelah menikah bisa melar lagi badannya. Ya, saya tidak tahu. Jadi tergantung motivasi Anda itu apa. Kemudian, Dok, saya tingginya 179, berat badan saya 83. Idealnya berapa ya? Nah, untuk pertanyaan ini juga saya sudah pernah bahas cara menghitung berat badan ideal. Ya, ada indeks massa tubuh, IMT, atau body mass index. Silakan tonton video saya sebelumnya. Sudah ada rumusnya di sana. Hitung sendiri, jangan malas. Dari RHL Love, ya, pertanyaannya, Dok, habis olahraga terus minum air hangat bagus nggak? Jadi habis olahraga, Anda mau konsum, kan kita mengeluarkan banyak cairan. Anda perlu isi lagi dengan cairan yang baru. Air hangat boleh, silakan. Air suhu kamar juga boleh. Terus kalau minum pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Terus dari Via Afifah, tips tambah berat badan. Saya sudah pernah bahas juga, tambah kalori makanan Anda dalam satu hari. Jadi Anda harus tahu kebutuhan kalori Anda berapa, kemudian silakan ditambah sekitar 500 kalori setiap harinya. Pertanyaan selanjutnya dari Eligia Donata. Dok, apakah roti tawar bagus untuk diet? Roti tawar. Sebenarnya makanan apapun bisa Anda masukkan ke menu diet Anda. Ingat sekali lagi, kalau pertanyaan Anda seperti ini seolah-olah diet itu hanya untuk menurunkan berat badan. Jadi diet itu artinya pola makan. Ada namanya diet untuk menurunkan berat badan, diet untuk menaikkan berat badan, diet TKTP, tinggi karbohidrat, tinggi protein, diet untuk mereka yang diabetes. Jadi diet itu adalah mengatur pola makan. Jadi Anda mau tambahkan roti, silahkan. Tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Amelia Sub. Dok, kalau yang nggak suka sayur gimana? Belajar makan sayur. Kemudian dari Hajar Bargan. Dok, mau tanya, kalau program diet haruskah ditimbang berat badan setiap hari? Tidak perlu timbang setiap hari. Yang Anda malah frustasi nanti kalau setiap hari Anda timbang. Karena begini, prinsipnya ketika Anda berolahraga, selesai olahraga mungkin berat badan Anda akan turun karena keringat keluar, ya, energi keluar. Tapi setelah Anda isi lagi cairan, isi lagi dengan makanan, bisa naik lagi. Dan kalau cuma selisih satu hari tidak ada pengaruhnya. Bisa jadi berat badan Anda tetap, tapi lingkar pinggang Anda bisa turun. Kenapa? Lemaknya terbakar, tapi massa otot Anda bertambah. Jadi timbangan ini bukan patokan yang wajib. Jadi banyak hal yang masih bisa Anda ukur, Anda lihat. Lingkar pinggang Anda, kemudian
kemudian massa otot Anda bertambah, massa lemak Anda berkurang. Timbangan cuma salah satu yang bisa Anda lihat. Jadi kalau Anda timbang tiap hari malah bikin Anda frustasi dan cepat menyerah. Sebaiknya tidak. Kalau mau dilihat silakan seminggu sampai 2 minggu sekali atau 10 hari sekali, silakan. Pertanyaan dari Kak Nia. Dok, tahu tempe bisa nggak buat diet? Bisa. Tahu tempe bisa masukin ke program diet Anda. Sekali lagi, diet itu adalah mengatur pola makan. Jadi bukan berarti tahu tempe bisa nggak buat diet. Jadi Anda cuma makan tahu dan tempe setiap hari. Bukan seperti itu. Tetap ada makanan lainnya. Anda bisa memasukkan tahu dan tempe dalam menu diet Anda. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nur Hadi Hafiza. Untuk menjaga berat badan agar tidak naik setelah berhasil diet, bagaimana dok? Nah, di sini kalau kita lihat proses untuk mengejar sampai mendapatkan berat badan itu biasanya lebih mudah dibandingkan mempertahankan. Kenapa? Biasanya setelah dapat berat badan tersebut, Anda mulai loss lagi, ya, makan ngawur lagi, tidak olahraga lagi. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan berat badan yang Anda inginkan, konsistenlah dengan apa yang Anda lakukan sebelumnya. Tetap jaga pola makan Anda, olahraga yang cukup, latihan yang cukup, istirahat yang cukup. Oke, kemudian kita masuk pertanyaan yang terakhir dari video ini. Edgar Pratama, dok, kalau metode olahraga 7 menit worth it? Enggak, sebenarnya worth it enggak ya pertanyaannya. Oke, buat Anda yang mau melakukan olahraga 7 menit, silahkan, tapi intensitasnya dinaikkan. Jangan cuma jalan santai 7 menit, itu tidak dihitung, tidak signifikan perubahannya. Kemudian yang penting Anda lakukan konsisten, ini akan ada manfaatnya buat Anda. Jadi kalau sudah waktunya mepet, Anda cuma punya waktu segitu, tetap lakukan, intensitasnya dinaikkan, jam istirahatnya dikurangi. Jangan Anda istirahat 7 menit, olahraganya 3 menit, istirahatnya 4 menit. Itu tidak ada hasilnya nanti. Nah, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab, ya, pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komen yang sudah saya jawab. Dan buat Anda yang masih punya pertanyaan lainnya, silakan komen di bawah. Nanti saya akan bahas di kesempatan yang lainnya, di video-video lainnya. Oke, semoga jawabannya bisa memuaskan Anda. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.